Berlatar di Paris, Prancis, kisah akan berfokus pada seorang pembunuh bayaran bernama, kita panggil saja John, yang sedang menjalankan sebuah misi untuk membunuh seorang target yang katanya akan muncul di salah satu kamar hotel tepat di seberang gedung tempatnya bersembunyi. John sendiri sudah 5 hari menunggu, sengaja menyewa sebuah kamar di gedung kosong hanya untuk mengincar targetnya dari kejauhan, di mana John ini merupakan pembunuh bayaran profesional yang sangat teliti, rapi, terkoordinasi, dan sangat disiplin, terbukti dengan kesabarannya menunggu sang target yang sampai detik ini belum juga ada tanda-tanda kemunculannya. John terlihat mengenakan jam tangan yang dapat mengukur detak jantungnya. Hal itu berguna untuk dirinya bisa mengetahui kondisi tubuhnya sendiri, yang tentu saja sangat berpengaruh pada kesuksesannya dalam melakukan eksekusi, karena diketahui bahwa selama puluhan tahun menjadi pembunuh bayaran, John tidak pernah sekalipun ketahuan atau melakukan kesalahan, bahkan setiap misinya tidak pernah terlacak oleh kepolisian. Bayangkan, 24 jam selama 5 hari berturut-turut hanya duduk, diam, menunggu target datang. Jelas pekerjaan macam ini tak cocok untuk orang yang rudetan dan mudah bosan. Perlu kesabaran ekstra yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, di mana John sendiri mengklaim bahwa dirinya bukanlah orang yang spesial atau istimewa, melainkan hanya berbeda dari segi fokus, komitmen, dan bertekad kuat. I'm just a part. They just don't. Sesekali John melakukan gerakan yoga untuk sekedar meregangkan tubuhnya yang cara rangkel. Kadang juga dia mendengarkan musik untuk menghilangkan rasa bete, karena pada dasarnya dia juga manusia biasa. Ada kalanya jenuh dan tunduh. Untuk makan, John harus pergi keluar untuk membeli sendiri, di mana ia sengaja memakai setelan gaya turis Jerman. Karena berdasarkan riset yang sudah ia lakukan, orang Paris jarang mau berinteraksi dengan turis Jerman, dan itu cukup membantu untuk tetap melindungi penyamarannya, sehingga bisa disimpulkan bahwa John memang sudah mengkonsep segala sesuatunya dengan sangat terperinci. Bahkan untuk hal terkecil seperti gosok gigi dan cuci muka, John menyemprot wastafel menggunakan cairan pernetralisir untuk menghilangkan jejak DNA-nya agar pihak aparat kesulitan untuk mencari identitasnya. Malam kelima, John memutuskan untuk tidur sebentar dengan posisi normal setelah memiliki feeling jika si target tidak akan muncul malam ini. Namun saat dia terbangun untuk tahajud, ia pun seketika terkejut saat kamar yang menjadi targetnya sedang dibereskan oleh pelayan, pertanda bahwa targetnya akan muncul sebentar lagi. Selesai menyiapkan senapan laras panjangnya, muncullah seorang perempuan yang sepertinya adalah wanita penghibur yang sengaja disediakan untuk menyambut dan menghibur si target, di mana waktu jeda tersebut John manfaatkan untuk membersihkan bola matanya menggunakan buru water, menyalakan musik untuk membuat batinnya tetap tenang, hingga si target akhirnya muncul dan masuk ke dalam kamar tersebut. Ketika John sudah mendapatkan bidikan, ia tak kunjung menarik pelatuknya setelah menyadari jika denyut jantungnya berada pada angka 100, sehingga ia membutuhkan waktu tambahan agar detak jantungnya berada tepat pada angka 60 dengan tujuan untuk menjaga arah lintasan pelurunya tidak meleset. Di detik-detik eksekusi, John melakukan afirmasi atau semacam mengucapkan kata-kata positif dalam hati untuk memberi penegasan kepada diri sendiri, di mana afirmasi ini sebenarnya berupa prinsip agar John tetap fokus pada misi, yaitu tetap ikuti rencana, antisipasi, jangan improvisasi, jangan percaya siapapun, jangan menyerahkan keuntungan, jangan bertarung jika tidak dibayar, singkirkan empati. Empati adalah kelemahan, kelemahan adalah kerentanan, yang ketika jantungnya sudah mencapai tepat angka 60, John mulai menarik pelatuknya tepat saat si perempuan melakukan gerakan dadakan, sehingga ya, untuk pertama kalinya John pun gagal dalam misinya, sehingga ia langsung berangkas membereskan semua barang-barangnya, lantas pergi menggunakan motor Vespanya sebelum pihak target menyadari keberadaannya. Setelah 5 hari penantian yang panjang, John pun harus menerima fakta bahwa jam terbang tinggi bukanlah jaminan untuk dirinya bisa sukses terus menuntaskan misinya, di mana John mulai menunjukkan sikap panik dan tegangnya ketika dia dengan terburu-buru memacu Vespanya untuk menghindari mobil polisi. Yang ketika sudah sampai di lokasi aman, John pun menghilangkan satu persatu bukti seperti Vespa yang diletakkan sembarangan, helm yang dibuang ke sungai, jenggot dan kumis yang dikurut habis, serta pistol yang dibuang ke dalam tempat sampah umum.
Alih-alih memperbaiki kegagalannya, John lebih memilih untuk cari aman dengan akan pergi meninggalkan Paris, di mana kepanikan kembali menyerang saat John harus berhadapan dengan pihak keamanan bandara serta anjing yang sudah cumpaguk memperhatikan setiap calon penumpang, sehingga John harus kembali ke toilet untuk membasuh wajah dan menenangkan dirinya. Calm. Breathe. Tak lama John pun dihubungi oleh pihak agensinya yang mengatakan bahwa klien yang menyewa jasa mereka pasti akan sangat marah akan kegagalan misi ini, di mana John ditawari untuk memperbaiki kegagalan tersebut dengan tetap membunuh si target bagaimanapun caranya. Namun John yang tak mau ambil resiko pun tetap memilih untuk segera meninggalkan Paris demi untuk keselamatan diri sendiri. Dalam sepanjang perjalanan, John yang selalu ekstra waspada pun mencurigai salah satu penumpang berkacamata dan berjas rapi mirip John Wick karena akan ada banyak kemungkinan dirinya menjadi target buruan, entah itu dari kliennya sendiri ataupun dari agensinya, atau bisa saja dari pihak target yang sudah mengetahui siapa pelakunya, sehingga John memutuskan untuk transit di salah satu negara dan menginap di hotel sampai esok pagi. Ketika sudah berada di dalam hotel saja, John masih khawatir akan adanya ancaman yang datang. Hal itulah yang mendasarinya untuk menerapkan protokol keamanan mandiri dengan meletakkan gelas dan tutup saji di depan pintu kamar dan tidur dengan posisi duduk dengan pisau makan yang diletakkan tepat di sampingnya. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Dirasa sudah aman, John pun langsung terbang ke kampung halamannya yaitu Amerika, lebih tepatnya ke sebuah kota bernama Santo Domingo yang merupakan ibu kota dari Republik Dominika di wilayah Amerika bagian utara. Yang setibanya mendarat di sana, John masih harus melakukan perjalanan jauh dari bandara menuju tempat tinggal pribadinya yang lokasinya sendiri cukup tersembunyi dan cukup jauh dari perkotaan. Setibanya di depan gerbang masuk, John menemukan jejak sepatu boot dan banyak sekali puntung rokok yang berserakan. Jelas ada orang asing yang sudah masuk ke wilayah propertinya, sehingga ia pun segera mengambil sepucuk pistol dan mulai mengendap-endap masuk ke dalam rumahnya sendiri. Sungguh betapa terkejutnya John saat menemukan kondisi rumahnya sudah berantakan dengan banyak bercak darah di mana-mana. Bukan rumah atau harta yang dia khawatirkan, melainkan penghuni rumah yang merupakan istri tercintanya yang memang tinggal sendirian di sini, yang setelah menghubungi pihak berwajib, akhirnya diketahui jika sang istri saat ini tengah dirawat di ruang ICU akibat mendapat penyerangan dari orang tak dikenal. Tiba di sana, John benar-benar sakit hati tatkala melihat kondisi sang istri sudah babak belur dengan wajah yang penuh dengan luka jahitan dan lebam parah, di mana sang kakak ipar yang kebetulan ada di sana pun menjelaskan tentang ciri-ciri dari si penyerang yang katanya ada dua pelaku, satu laki-laki dan satu perempuan, turun dari mobil taksi berwarna hijau dengan lampu atau logo taksi berwarna kuning. Mereka mengancam akan melakukan hal yang lebih buruk daripada ini apabila si istri ketahuan berbohong. Nothing like this will ever be allowed to happen again. Selesai dengan kakak ipar, John pun menghampiri sang istri yang sudah siuman, di mana istri John nampaknya sudah mengetahui apa profesi sang suami yang sebenarnya dan berhasil tutup mulut tentang semuanya. Hal itulah yang membuatnya dihajar habis-habisan oleh kedua pelaku karena sang istri benar-benar melindungi identitas si John, saking sayang dan tulusnya dia mencintai suami sendiri. If I don't survive. Get some rest now. Geram dengan apa yang menimpa istri tercintanya, John pun menggali tanah di halaman rumah untuk mengambil semua barang-barang yang biasa digunakan untuk bekerja, di mana John bertekad untuk mencari kedua pelaku tersebut demi untuk membalas semua perbuatan mereka. Berdasarkan keterangan kakaknya mengenai warna dan logo mobil taksi yang digunakan kedua pelaku, John pun mulai berkeliling kota untuk mencari mobil taksi yang sesuai, yang setelah seharian kesana kemari, akhirnya John menemukan mobil taksi yang dimaksud dan mulai mengikuti satu driver untuk mengetahui di mana kantor pusat taksi tersebut. Setelah kantornya diketahui, John langsung masuk ke sana untuk mencari tahu data terkait driver yang menjadi supir kedua pelaku pada hari kejadian. Yang setelah diketahui nama dan wajah si supir, John segera menyamar menjadi seorang penumpang untuk bisa bertemu langsung dengan supir tersebut.
Bermodalkan pistol dan wajah dinginnya, John meminta si supir untuk segera pergi ke tempat sepi dan meminta keterangan terkait ciri-ciri kedua pelaku yang sempat menjadi penumpangnya. Dia mengatakan bahwa yang perempuan berbadan kurus dan yang pria memiliki perawakan tinggi kekar dengan wajah yang sangar. Yang setelah mengantongi semua informasi yang dibutuhkan, John terpaksa dan mau tidak mau harus menghabisi si supir untuk menghilangkan saksi mata. Berdasarkan keterangan si supir, John pun menyimpulkan jika kedua pelaku tersebut kemungkinan besar adalah para profesional yang memang biasa melakukan pekerjaan membunuh, sehingga ia memutuskan untuk terbang menuju kota New Orleans yang menjadi lokasi tempat agensinya berada. Setibanya di New Orleans, John langsung menyewa sebuah mobil van untuk sebagai kendaraan utamanya, di mana ia segera pergi ke tempat penyimpanan pribadinya yang di situ John menyimpan semua keperluan yang dia butuhkan seperti identitas palsu, pakaian, senjata, termasuk plat nomor palsu untuk mengelabui pihak kepolisian. Entah apa yang sedang John rencanakan, ia pun membeli perlengkapan yang biasa dimiliki oleh petugas kebersihan seperti tempat sampah jumbo dan lain-lain, yang pada akhirnya diketahui jika John berencana untuk menyamar sebagai petugas kebersihan agar bisa masuk ke dalam gedung tempat agensinya berada. Dengan memanfaatkan seorang kurir FedEx, John pun berpura-pura ikut masuk untuk mengambil sampah. Yang setelah si kurir pergi dan situasi lumayan sepi, John pun langsung melancarkan aksinya untuk masuk tanpa izin ke ruangan pribadi milik agensi yang biasa memberikannya pekerjaan. Hello, Dolores. Dan ternyata agensi yang biasa menerima klien dan biasa memberikan pekerjaan kepada John adalah seseorang yang berprofesi sebagai seorang pengacara. Jika dalam dunia John Wick kita mengenal Winston sang manajer hotel di Continental, maka di sini ada si pengacara yang menerima jasa pembunuh bayaran untuk klien-klien kelas atas, di mana John yang curiga jika si pengacara ada terkait hubungannya dengan apa yang menimpa sang istri pun mulai melakukan interogasi untuk memaksa beliau mengatakan tentang identitas kedua pelaku tersebut. However regrettable, they are an obligation to client and calling. Bermodalkan nail gun atau mesin paku tembak, John pun menembakkan 3 paku tepat ke dada si pengacara yang sampai di detik-detik akhir hayatnya, si pengacara masih keras kepala dengan tidak mau mengatakan yang sebenarnya, sehingga John pun beralih pada si asisten yang rupanya lebih kooperatif dengan akan memberikan data lengkap mengenai kedua pelaku yang dimaksud, yang semua datanya tersimpan dengan rapi di rumah pribadinya. Before I give them to you, I want something in return. Disinilah keteguhan John pun diuji ketika si asisten memohon agar John bisa sedikit mengasihaninya. Si asisten sadar betul jika John pasti akan membunuhnya. Hanya saja dia ingin mati dengan cara yang tidak mencurigakan, alias ingin tampak mati seperti kecelakaan, dengan tujuan agar asuransi jiwanya bisa cair dan anak-anaknya yang masih duduk di bangku sekolah punya bekal masa depan tanpa ibunya. Yang di sini John pun mulai mengalami gejolak batin ketika hati nuraninya berkata lain, alias bertolak belakang dengan prinsipnya, yaitu jangan punya rasa kasihan. Rasa kasihan adalah kelemahan, kelemahan adalah kerentanan. Yang pada akhirnya John pun memutuskan untuk memberi si asisten kesempatan untuk membawa dia ke rumahnya dan menunjukkan di mana berkas-berkas lengkap milik kedua pelaku tersebut. Forbid empathy. Empathy is weakness. Untuk menghilangkan jejak si pengacara, John pun memasukkannya ke dalam tempat sampah dan membawanya dengan santai di dalam lift tepat saat ada 2 orang yang ikut masuk, yang sungguh tak diduga salah satu pria bercanda dengan mengatakan tentang mayat di dalam tong sampah tersebut yang pada kenyataannya memang ada mayat di dalamnya. Setibanya di rumah si asisten, John langsung diarahkan dan dipersilakan untuk mencari sendiri berkas milik kedua pelaku yang dimaksud. Yang setelah ketemu, John pun langsung memenuhi janjinya dengan mematahkan leher si asisten tepat di dekat tangga, sehingga kematiannya nampak seperti kecelakaan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Setelah berhasil mengantongi semua informasi yang dibutuhkan, kini John hanya perlu membereskan mayat si pengacara dengan pergi ke kota lain menggunakan kapal peri, menjatuhkan beberapa barang bukti ke laut, membuang si pengacara di bawah jembatan di pedesaan, sehingga akan sangat kecil kemungkinan untuk kepolisian bisa memecahkan kasus ini.
Selesai dengan si pengacara, John langsung meluncur ke Florida yang menjadi tempat tinggal satu dari dua pelaku yang dicarinya. Yang setibanya di lokasi, John pun melihat sendiri si pelaku yang ternyata sesuai dengan deskripsi si supir taksi mengenai perawakannya yang tinggi kekar dan wajah yang sangar. Bahkan punya anjing jenis pitbull sebagai peliharaannya, sehingga John nampaknya harus sabar menunggu sampai si sangar benar-benar lengah atau sedang tidur agar mempermudahnya melakukan balas dendam. Tepat larut malam saat si sangar sedang sendirian dan mungkin sedang tidur pulas, John segera masuk ke dalam dengan bermodalkan sepucuk pistol. Alih-alih akan sesuai rencana, John nampaknya harus melakukan effort lebih ketika si sangar memergokinya dari belakang hingga terjadilah perkelahian yang cukup brutal. Fight only the battle you're paid to fight. Meski kalah dari segi power dan ukuran, namun John masih jauh lebih unggul dari segi taktik dan kecerdasan. Hal itulah yang membuat si sangar mengalami luka yang cukup parah. Namun luar biasanya, dia masih saja bisa bangkit ketika John sedang bersembunyi di dalam kamar sehingga... Tepat saat misinya sudah berhasil, muncullah anjing pitbull peliharaan si sangar yang bermaksud untuk membalas kematian majikannya, di mana John dengan cepat berlari keluar dan menutup pagar kawat, lantas melemparkan bom molotov untuk menghilangkan jejak tempat kejadian perkara. Selesai dengan si sangar, kini saatnya John pergi ke New York untuk menemui pelaku kedua yang merupakan seorang perempuan kurus yang ikut terlibat dalam penganiayaan istrinya. Jangan salah, kurus-kurus seperti ini, si perempuan adalah seorang pembunuh bayaran yang diketahui sudah memiliki banyak pengalaman dan namanya cukup terkenal di kalangan dunia kriminal. Namun John nampaknya tidak peduli dengan titel dan gosip tersebut, yang ketidakpedulian itu langsung dibuktikan saat John menemuinya di tempat umum tepat saat si perempuan makan malam di restoran sendirian. Wait. Dan ya, si perempuan yang katanya ahli ini pun benar-benar dibuat olohok. Olohok itu artinya bengong, tercengang, sampai tak bisa berkata-kata saat John duduk di mejanya dengan pistol yang tepat mengarah kepadanya. Yang di situ si perempuan sudah bisa menebak jika John datang untuk membalas dendam atas apa yang menimpa istrinya. Sehingga ketika dirinya sadar sebentar lagi akan mati, ia pun memesan minuman keras paling mahal di restoran ini sebagai self reward terakhir sebelum dirinya menemui ajalnya. You won't mind if I have a drink? A flight of whiskies, please. Alih-alih masih ada kemungkinan untuk dimaafkan, si perempuan pun mencoba mengklarifikasi tentang keterlibatannya dalam penyerangan tempo hari, bahwa dirinya sama sekali tidak menyentuh istri John sedikit pun. Semua luka-luka yang dialami istrinya pure ulah dari si sangar yang memang sering menggunakan metode yang brutal, yang meski si perempuan sudah ngebangus sampai berbusa-busa, John hanya diam saja, bukti bahwa dia tidak peduli sama sekali. John pun meminta si perempuan keluar dari restoran dan berjalan menuju tempat sepi, yang di situ si perempuan sempat terpleset dan meminta bantuan. Namun ingat, prinsip John tentang fokus pada misi, jangan percaya pada siapapun. John langsung menembak kepala si perempuan saat ia memohon bantuan. Sekilas tindakan John ini tampak kejam dan sangat tega sekali, tetapi keputusan tersebut nampaknya adalah suatu keputusan yang sangat-sangat tepat sekali, karena si perempuan memang bermaksud untuk mengelabuinya, yang hal itu terlihat dari tangan kirinya yang sudah siap dengan pisau kecil. If you want to succeed. Selesai dengan kedua pelaku, John kini hanya tinggal mendatangi si klien yang menjadi awal masalah ini terjadi. Diketahui bahwa klien tersebut merupakan seorang pengusaha kaya raya yang terlibat persaingan bisnis dengan seseorang yang menjadi target John di awal. Itulah alasan kenapa si klien menyewa jasa John adalah untuk menghabisi nyawa saingan bisnisnya. Dan hal-hal seperti ini memang sudah biasa terjadi, bahkan tak hanya di bisnis, di politik pun kadang biasa terjadi ketika John pernah mendapat pekerjaan untuk menyiram seseorang di waktu subuh menggunakan air keras, dan sampai saat ini John tidak pernah ketahuan. Fuck it. Setibanya di lokasi, John langsung masuk ke dalam gedung tempat tinggal si klien. Namun karena pintu kamar apartemennya menggunakan kartu khusus, mustahil bagi John untuk bisa membobolnya, sehingga John tidak memiliki pilihan lain selain menunda rencananya dan justru malah membeli sebuah alat bernama penduplikat kartu apartemen yang biasa dijual di toko online.
Selanjutnya, John pun membuntuti si klien sampai ke tempat fitness yang di situ John berhasil mencuri kunci milik petugas kebersihan yang tentunya menyimpan semua kunci cadangan ruang loker, sehingga John hanya perlu menunggu si klien keluar dari ruang loker agar dirinya bisa leluasa menggeledah isi lokernya, mengambil kartu masuk apartemennya, menduplikatnya menggunakan alat yang sudah dia beli dari toko online, sehingga si klien tidak akan curiga sedikit pun. Dan ya, alangkah terkejutnya si klien saat melihat pria asing sudah berdiri sambil menodongkan pistol ke arahnya. Dikira perampok yang mencoba untuk mencuri semua uangnya, si klien pada akhirnya pun sadar jika John adalah pria yang disewanya untuk membunuh saingan bisnisnya. Sama seperti si perempuan tadi, si klien pun langsung beralibi bahwasannya ide untuk menyatroni kediaman si John adalah idenya si pengacara alias agensinya sendiri dengan biaya tambahan sebesar $150.000 untuk menyewa si sangar dan si perempuan. Bisa disimpulkan jika si pengacara adalah biang keladi atas apa yang menimpa istrinya, sedangkan si klien tidak lebih dari hanya mengikuti saran si pengacara, dan pada dasarnya si klien memang tidak tahu menahu tentang apa yang menimpa istrinya si John. I have no issue with you. Zero. John sadar 100% jika semua ini terjadi akibat kegagalannya membunuh target, dan itu murni adalah kesalahannya sendiri, sehingga ia pun memaafkan si klien dengan membiarkannya tetap hidup. Toh si pengacara sudah mati, si klien tak akan bisa melacak identitasnya atau mengganggu kehidupannya. Namun sebelum kepergiannya, John mengancam bahwa apabila si klien mencoba atau sempat terfikir untuk mencarinya, maka John akan datang lebih dulu untuk membunuhnya dengan menggunakan berbagai metode yang tidak bisa ditebak, sehingga hal tersebut membuat si klien kena mental dan masalah pun tuntas sampai di sini. I'll find something fitting. Beberapa waktu berlalu, John terlihat sudah berada di rumahnya, membuatkan secangkir kopi untuk sang istri yang sudah pulih. Entah apa yang akan John lakukan selanjutnya, apakah akan tetap menjadi pembunuh bayaran atau alih profesi menjadi tukang servis HP, entahlah. Sampai detik akhir film masih belum diketahui siapa nama aslinya, karena nama John hanyalah karangan saya untuk mempermudah penyebutannya. Dari beberapa kali transaksi kartu kredit, John selalu memakai identitas palsu dengan nama yang berbeda-beda, sehingga cukup sulit untuk mengetahui siapa nama aslinya. Bisa jadi Samsul, Mas Jaka, Bohe, Ikuy, Darus, Endun, Isep, Jajang, Wawan, Elin, Poang, Agus. Bisa saja satu di antaranya adalah nama asli dari si John, sehingga tamat ending yang cukup mengadrenalinkan. Di luar dari keseluruhan alur ceritanya, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok beliau, yakni tentang kesabaran yang dia tunjukkan ketika di adegan awal 24 jam selama 5 hari berturut-turut. John dengan sabar dan tenang menunggu sesuatu yang kedatangannya tidak bisa ditentukan. Bisa saja targetnya datang dalam seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau mungkin sebulan, sehingga terlepas dari tindakan dan pekerjaannya yang buruk dan jelas tidak bisa dibenarkan, tetap ada hikmah yang bisa kita ambil, yakni tentang kesabaran, bahwa Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Semoga kita selalu ada dalam lindungannya. Terima kasih. Cuau, cuau, cuau. Tumben si John bijak dan tenang. Ya, sedang tidak ingin bercanda. Ciao.